Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renalda Dirusari Dunda dengan NIM 24011180040. Saya, Aquilina Maria Alexandra, dengan NIM 240111880. Nama saya Krisma Kana dengan NIM 2401180031. Nama saya Maria Renata Tahu dengan NIM 240111834. Saya sebagai pemateri pertama yang membahas bab 1 mengenai identifikasi masalah, di mana di dalamnya membahas beberapa poin, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, mengapa masalah ini penting untuk dibahas, serta siapa saja pihak yang terdampak akan masalah. Baik, kita masuk pada poin pertama, yaitu latar belakang. Nah, di sini kami membahas mengenai permasalahan sampah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Permasalahan sampah masih menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi dan muncul di kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu masyarakat. Banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan sehingga dapat menyebabkan lingkungan yang kotor, tidak bersih, dan juga pencemaran. Selain itu, ada beberapa juga yang dapat menimbulkan bau tidak sedap, banjir, serta dapat berdampak negatif, yaitu menimbulkan berbagai penyakit yang mengganggu kesehatan masyarakat. Yang kedua yaitu identifikasi masalah, di mana sesuai dengan latar belakang yang telah kami paparkan, dari hasil artikel kami mengidentifikasi berbagai masalah yang didapat. Yang pertama mengenai masalah masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan. Yang ketiga, sampah menumpuk di saluran drainase sehingga menyebabkan penyumbatan. Yang keempat, kurangnya fasilitas kebersihan seperti tempat sampah dan juga TPS. Yang kelima, minimnya edukasi tentang pengelolaan sampah. Yang keenam, kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Yang ketujuh, lemahnya pengawasan dan peran pemerintah dalam penanganan sampah. Dan yang terakhir, drainase yang tidak terawat akan menyebabkan tersumbat dan juga banjir saat musim hujan. Alasan mengapa masalah ini penting untuk dibahas. Beberapa masalah yang kami temukan sebelumnya itu penting untuk dibahas karena beberapa masalah itu dapat berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Di mana dampaknya itu seperti yang pertama, lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman untuk ditinggali. Yang kedua, menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang ketiga, menjadi sumber penyakit. Bahkan penyakit yang kita tidak sadari akan muncul ketika kita tidak sadar menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, menyebabkan pencemaran lingkungan yang berlebihan. Yang kelima, menyumbat saluran air dan juga drainase. Yang keenam, menyebabkan banjir saat musim hujan terjadi. Yang ketujuh, mengurangi keindahan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, mengganggu kesehatan masyarakat. Selain menimbulkan dampak terhadap lingkungan, masalah sampah juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan kesehatan masyarakat. Lingkungan yang kotor dapat menjadi tempat berkembangnya berbagai penyakit seperti diare, demam berdarah, dan infeksi saluran pernapasan. Sampah yang menumpuk juga dapat mencemari tanah dan air sehingga mengurangi kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat. Siapa saja yang terdampak dalam permasalahan ini? Di mana ditemukan berbagai pihak yang terdampak akan masalah ini, yaitu yang pertama masyarakat sendiri, di mana kami mengangkat permasalahan ini di lingkungan masyarakat. Yang kedua, anak-anak dan pelajar, karena akan mengganggu aktivitas ketika terjadinya banjir dan juga mengganggu kegiatan proses pembelajarannya. Yang ketiga, pemerintah daerah. Yang keempat, petugas kebersihan. Yang kelima, pengguna jalan. Dan yang terakhir, lingkungan sekitar, yaitu lingkungan masyarakat. Kondisi lingkungan yang kurang bersih dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan kerjasama dari seluruh pihak untuk menjaga kebersihan lingkungan, seperti pihak masyarakat maupun pemerintah harus berkolaborasi dalam proses pengelolaan sampah dan mengatasi permasalahan drainase yang baik agar dapat terciptanya lingkungan yang sehat, nyaman, dan juga berkelanjutan untuk kehidupan sehari-hari. Baik, masuk pada bab 2, alternatif kebijakan. Untuk mengatasi permasalahan sampah dan drainase, terdapat beberapa alternatif kegiatan yang dapat diterapkan, yaitu satu, program edukasi dan sosialisasi kebersihan lingkungan, yaitu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelajar tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya melalui sosialisasi, poster, dan kegiatan sekolah. Keuntungannya itu seperti meningkatkan kesadaran masyarakat, perubahan perilaku jangka panjang, biaya relatif rendah. Kerugiannya itu perubahan perilaku membutuhkan waktu yang sangat lama dan tidak langsung mengatasi permasalahan sampah yang tidak ada. Pada kedua
yaitu penyediaan dan penambahan fasilitas kebersihan seperti tempat sampah dan TPS, yaitu pemerintah perlu menyediakan lebih banyak tempat sampah dan tempat pembuangan sementara seperti TPS di titik-titik strategis. Keuntungannya itu untuk memudahkan masyarakat membuang sampah pada tempat dan mengurangi kebiasaan membuang sampah sembarangan. Kerugiannya itu membutuhkan biaya cukup besar dan perlu perawatan dan pengelolaan rutin. Masuk pada ketiga, program gotong royong dan pembersihan rutin lingkungan, yaitu melibatkan masyarakat, sekolah, dan pemerintah dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan secara berskala. Keuntungannya itu lingkungan menjadi lebih bersih secara langsung dan meningkatkan kerja sama masyarakat. Kerugiannya itu tidak bersifat permanen jika tidak dilakukan rutin dan ketergantungan pada partisipasi masyarakat. Pembahasan yang dikemukakan bahwa temukan peningkatan akan kesadaran masyarakat sangat penting untuk dilakukan sehingga dapat memberikan perubahan dalam menjaga dan melestarikan kebersihan lingkungan sekitar. Setiap masyarakat mengambil peran dan tanggung jawab secara sadar dalam melaksanakan pelestarian lingkungan sebagai dampak positif terhadap sesama di lingkungan masyarakat. Saya sebagai pemateri yang ketiga yang akan membahas bab 3 tentang rekomendasi kebijakan kelompok, di mana kami akan memberikan rekomendasi kebijakan berupa program gerakan lingkungan bersih melalui pengelolaan sampah dan pembersihan di Narse secara rutin. Program ini dipilih karena permasalahan utama yang ditemukan di lingkungan masyarakat adalah masih banyaknya sampah yang dibuang sembarangan, sehingga menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan saluran di Narse tersumbat. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah setempat untuk menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. Alasan kelompok kami memilih kebijakan ini karena program ini sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat, di mana mudah diterapkan serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, pengelolaan sampah yang baik juga dapat mengurangi resiko banjir akibat tersumbatnya saluran di Narse. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dalam program ini yaitu yang pertama, itu melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan secara rutin. Yang kedua, melakukan pembersihan di Narse secara berkala. Yang ketiga, yaitu memberikan sosialisasi tentang dampak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, menyediakan tempat sampah di lokasi yang diperlukan atau lokasi-lokasi tertentu. Yang kelima, yaitu melakukan pemilihan sampah agar sampah yang dibuang dapat dikelola dengan baik. Yang terakhir atau yang keenam, melibatkan ketua RT atau RW dalam pengawasan kebersihan lingkungan. Melalui program ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peduli terhadap lingkungan sehingga terciptakan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan bebas dari masalah sampah serta banjir. Program ini juga sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H tentang hak masyarakat mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, serta yang terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keempat, di sini saya akan membahas terkait dengan rencana aksi yang dimana di dalamnya membahas beberapa poin penting, yaitu yang pertama, langkah konkret, yang kedua, pihak yang dihubungi, dan yang ketiga, aksi nyata yang dapat segera dilakukan. Dan masuk pada poin yang pertama, yaitu langkah konkret. Dalam langkah konkret terdapat kegiatan-kegiatan dan juga langkah pelaksanaannya, yaitu pada minggu pertama, kegiatan sosialisasi program lingkungan bersih, yang dimana menjelaskan tujuan program kepada masyarakat, menyampaikan pentingnya kebersihan lingkungan, dan juga membagikan informasi terkait jadwal kerja bakti. Minggu kedua, kegiatan persiapan dan pendataan, yang dimana mendata titik sampah dan drainase yang tersumbat, menentukan lokasi kerja bakti, dan menyiapkan alat kebersihan seperti cangkul, sapu, dan juga kantong sampah. Minggu ketiga, kegiatan kerja bakti pembersihan lingkungan, yang dimana membersihkan jalan dan area umum, mengumpulkan dan mengangkut sampah, dan memilah sampah organik dan anorganik. Minggu keempat, kegiatan pembersihan drainase, yang dimana mengangkat sampah dari selokan, memastikan aliran air lancar, dan membersihkan area sekitar drainase. Minggu kelima, kegiatan penyediaan tempat sampah, yang dimana menentukan titik penempatan tempat sampah, mengajukan permintaan atau pengadaan tempat sampah, dan memasang tempat sampah di lokasi strategis. Pada minggu keenam, pengawasan dan evaluasi, yang dimana mengawasi kebersihan lingkungan, menilai perubahan perilaku masyarakat, dan mengidentifikasi kendala di lapangan. Pada minggu ketujuh, kegiatan dan program rutin kebersihan atau berulang. Kita
masuk pada poin yang kedua, yaitu pihak-pihak yang dihubungi, seperti Kepala Desa sebagai penanggung jawab wilayah, Ketua RT atau RW sebagai koordinator lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH untuk dukung fasilitas pengangkutan sampah, sekolah atau guru, puskesmas untuk edukasi kesehatan, tokoh masyarakat dan agama, serta warga sekitar. Kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu aksi nyata yang dapat segera dilakukan, seperti sosialisasi singkat kepada masyarakat, melakukan kerja bakti, pembersihan lingkungan, pembersihan drainase secara sederhana, dan juga penyediaan tempat sampah pada titik yang tepat dan strategis. I just had to let you know you're